Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita di sesi ke-6 di mata kuliah magang, kita akan membahas tentang struktur konten yang ada di bab 1 dan bab 2. Seperti kita ketahui bahwa struktur konten yang ada atau struktur yang ada dalam bab 1 adalah latar belakang, tujuan magang, dan waktu pelaksanaan. Sedangkan di bab 2 ada struktur terkait tentang profil perusahaan dan ruang lingkup divisi kerja terkait. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di bagian pertama, kita akan melihat bab pendahuluan, yaitu bab latar belakang. Di latar belakang ini, saya bagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama adalah tentang dasar hukum magang. Teman-teman menjelaskan secara umum, secara formalitas magang itu apa, seperti apa yang diinginkan oleh oleh kampus, dan apa dasar hukum teman-teman melaksanakan permagangan. Misalnya, contohnya ini saya mengambil kalimat perusahaan swasta, instansi pemerintahan, atau lembaga swadaya masyarakat merupakan dunia kerja nyata yang akan dimasuki oleh penulis. Kelak setelah penulis menyelesaikan studinya dari suatu jenjang pendidikan tinggi. Berdasarkan hal tersebut, program studi manajemen komunikasi memberikan kesempatan kepada penulis untuk terjun langsung ke dunia kerja melalui program magang atau internship. Dasar hukum kegiatan permagangan atau internship itu diatur dalam pasal 21 hingga 29 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan terdapat pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan permagangan dalam negeri. Itu adalah salah satu contoh eh, teman-teman memperkenalkan di bagian ini terkait tentang aktivitas permagangan yang kalian lakukan. Di bagian kedua, masih dalam struktur latar belakang, teman-teman mulai masuk kepada jurusan marketing komunikasi atau menjelaskan terkait tentang marketing komunikasi. Di sini teman-teman bercerita terkait tentang apa sih jurusan marketing komunikasi, apa sih yang dipelajari, dan apa sih secara umum marketing komunikasi itu. Di sini saya mengambil kalimat contohnya, marketing communication mempelajari tentang strategi dalam mengkomunikasikan suatu produk, organisasi, perusahaan, atau individu kepada publik perusahaan. Marketing komunikasi juga berfokus kepada proses pencitraan pada merek atau pada individu sehingga mendorong aktivitas penjualan sehingga berdampak kepada keuntungan yang didapatkan perusahaan. Itu bagian keduanya, yaitu teman-teman memperkenalkan terkait tentang jurusan kalian. Selebihnya silakan dilanjutkan atau mungkin dengan kata-kata yang lain terkait tentang bagaimana teman-teman menceritakan jurusan marketing komunikasi. Di bagian ketiga, ini adalah latar belakang magang yang teman-teman lakukan. Aktivitas magang penulis dilakukan di PT Pertamina, karena PT Pertamina memiliki divisi khusus yang terkait dengan aktivitas marketing komunikasi yang bertugas untuk mengemas pesan-pesan yang dapat memberikan nilai lebih kepada masyarakat tentang produk yang dihasilkan. Di bagian ini, selanjutnya teman-teman jelaskan secara singkat atau eksplanasikan atau tuliskan secara singkat atau secara umum tugas-tugas yang ada di perusahaan tersebut. Maka di sini yang kita lakukan adalah tugas-tugas dari divisi tempat kita bekerja atau tempat kita melaksanakan aktivitas magang. Kalau contoh ini, saya mengambil judul proses divisi marketing komunikasi di PT Pertamina. Jadi memang nanti di bagian ini jelaskan aja tugas-tugas di divisi tempat teman-teman magang itu apa. Dan bagian yang terakhir yaitu bagian 4, itu tentang aktivitas atau tentang kaitan antara aktivitas magang yang teman-teman lakukan dengan konsep ilmiah. Jadi setelah kita menjelaskan tentang tugas-tugas di perusahaan, lalu kita dari tugas-tugas itu misalnya tugasnya ada 8, yang kita sampaikan itu ada 4. Yang disampaikan itu adalah yang kita lakukan. Dan itu yang kita lakukan itulah nanti yang akan dikaitkan dengan konsep ilmiah. Contohnya,
Di sini diulangi lagi dengan apa yang ditulis di bagian ketiga ya. Tugas-tugas umum dari dalam divisi marketing communication di PT Pertamina diantaranya adalah membuat rencana pemasaran terhadap program perusahaan, mengorganisir agenda pameran yang akan dilaksanakan, menyiapkan event korporat untuk customer, mengelola anggaran bersama divisi marketing, dan memproduksi press release bersama divisi corporate communication PT Pertamina. Sedangkan dalam beban tugas yang diberikan pembimbing lapangan kepada penulis dalam aktivitas magang, penulis melakukan tugas mengorganisir agenda pameran, menyiapkan event korporat untuk customer, dan memproduksi press release. Jadi kan tadi tugas umumnya, kalau kita lihat di sini, tugas umumnya adalah membuat rencana pemasaran, mengorganisir agenda pameran, menyiapkan event korporat, mengelola anggaran, dan memproduksi press release. Total dari tugas-tugas umum yang dijabarkan, ya tugas-tugas keseluruhan dari divisi marketing komunikasi PT Pertamina atau divisi tempat teman-teman magang itu ada 4 atau 5 gitu ya. Nah, di dalam penjelasan terakhir atau statement terakhirnya, teman-teman hanya menuliskan tugas yang teman-teman lakukan. Misal dari 5 itu teman-teman hanya melakukan 3, atau memang yang hanya diperintahkan melakukan 3 karena nampaknya tidak bakal semua ya, tapi mungkin kita ceritakan saja yang 3 itu ya, yang 3 saja yang kita lakukan. Lalu di rilis terakhir atau di statement terakhir bagian latar belakang adalah teman-teman menyampaikan bahwa aktivitas magang yang telah teman-teman lakukan itu berkaitan dengan konsep ilmiah, yaitu hal-hal atau mata kuliah yang telah teman-teman pelajari. Di sini statement saya adalah penulis berpendapat bahwa aktivitas yang dilakukan ini berkorelasi dengan beberapa mata kuliah, di antaranya komunikasi organisasi, copywriting, dan cyber PR. Jadi komunikasi organisasi, copywriting, dan cyber PR ini berkaitan dengan aktivitas yang kita lakukan. Sebelumnya kan disebutkan aktivitas yang kita lakukan adalah mengorganisir agenda pameran. Itu berhubungan dengan komunikasi organisasi. Menyiapkan event korporat itu berhubungan dengan copywriting misalnya atau event management dan sebagainya. Dan memproduksi press release itu berhubungan dengan cyber PR. Itu kaitannya dan kita sudah sepakati kemarin mata kuliahnya cukup 3 saja yang dikaitkan gitu ya. Karena nanti dari mata kuliah ini yang kita sebutkan itu nanti akan kita bahas di bab ketiga. Maka jangan terlalu banyak biar teman-teman tidak terlalu banyak untuk mengambil atau membuat tulisannya gitu ya, karena lebih baik kita maksimalkan di 3 gitu ya. Tapi teman-teman nanti bisa secara dalam atau secara detail mengekspor ketiga mata kuliah yang telah teman-teman kaitkan tersebut. Itu di bab yang pertama, di latar belakang ada 4 bagian. Yaitu pertama terkait tentang magang, yang kedua terkait tentang jurusan marketing komunikasi, yang ketiga terkait tentang tugas-tugas perusahaan atau secara fenomena umum teman-teman magang gitu ya. Fenomena umum di tempat teman-teman magang, dan yang keempat adalah kaitan aktivitas magang dengan konsep ilmiah. Selanjutnya kita masuk ke bab 1, yaitu di bagian tujuan magang. Di tujuan magang ini sangat jelas, kata kunci dalam tujuan magang adalah kata untuk mengetahui. Untuk mengetahui aktivitas. Nah, kalau misalnya saya judulnya adalah proses marketing komunikasi di divisi marketing communication PT Pertamina, maka teman-teman tinggal tulis saja untuk mengetahui aktivitas komunikasi dalam proses marketing communication di divisi marketing communication PT Pertamina. Jadi tinggal untuk mengetahui titik-titik dalam titik-titik setelah dalam itu adalah judul teman-teman. Jadi tinggal masukkan saja judulnya. Ya, tinggal mengetahui apa? Misalnya untuk mengetahui aktivitas komunikasi, untuk mengetahui kegiatan komunikasi, untuk mengetahui proses komunikasi dan sebagainya. Template-nya adalah untuk mengetahui titik-titik dalam titik-titik. Setelah dalam itu adalah judul teman-teman ya. Tinggal untuk mengetahui ini nanti silakan teman-teman pilih kira-kira apa yang ingin kita bahas dalam proses tersebut atau dalam laporan ini gitu ya. Yang kedua adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penulis pada bidang marketing communication. Nah, ini jelas karena ini mungkin template juga gitu ya, kita tinggal samakan saja. Mungkin yang berbeda hanya di poin yang pertama. Kalau poin kedua saya kira kita samakan saja semuanya. Tujuan magangnya adalah untuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan penulis pada bidang marketing communication. Yang ketiga di bab 1 yaitu terkait tentang waktu dan prosedur pelaksanaan magang. Di sini dijelaskan bahwa program magang dilakukan selama 3 bulan. Waktu pelaksanaan yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan dimulai dari hari Senin sampai Jumat pukul 8 hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dengan menerapkan sistem work from home atau WFH dan work from office atau WFO. Itu yang ada di bab pertama. Selanjutnya, kita masuk ke bab kedua. Di bab kedua, kita menuliskan gambaran umum perusahaan. Di gambaran umum perusahaan ini, kita menulis tentang profil perusahaan. Dalam profil perusahaan, setidaknya meliputi sejarah perusahaan. Kalau sejarahnya panjang, kita singkatkan saja. Visi, misi, tujuan, dan nilai perusahaan. Biasanya setiap perusahaan itu pasti memiliki visi, misi, dan tujuan, juga nilai perusahaan. Yang ketiga, makna logo. Ini opsional, teman-teman bisa sertakan atau tidak. Kalau tidak ada, tidak usah. Kalau misalnya ada, boleh disertakan. Kalaupun panjang, disingkat saja. Dan yang keempat adalah struktur organisasi atau manajemen perusahaan. Saya kira setiap perusahaan pasti mempunyai struktur organisasi ya. Jadi kayaknya ini juga harus ditampilkan agar orang tahu posisi kalian pada saat magang itu berada di mana. Dari segi manajemen, apakah kalian sebagai pelaksana, apakah kalian sebagai perencana, atau kalian sebagai seseorang yang memberikan atau bertugas untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Apakah teman-teman berada dalam divisi atau tingkat manajemen yang tinggi, tingkat manajemen yang sedang, atau teman-teman berada dalam tingkat manajemen yang rendah sebagai pelaksana dan sebagainya. Itu yang ada di bab 2 di gambaran umum perusahaan. Di bab 2, selain kita membahas terkait tentang profil perusahaan, kita juga membahas tentang ruang lingkup kerja divisi terkait. Di sini saya mengambil contoh kalimat Divisi Marketing Communication PT Pertamina, di sini disebutkan berarti judul atau tempat teman-teman magang ya. Misal Divisi Marketing Communication PT Epson, PT Honda, PT Toyota, dan sebagainya. Berfungsi untuk, nah, fungsi dari divisi itu disebutkan. Divisi itu diadakan oleh perusahaan, tugasnya apa sih? Manfaatnya apa sih? Maksudnya itu apa sih? Gitu ya. Untuk menyusun rencana strategi dan program marketing communication khususnya loyalty program planning and implementation yang efektif untuk mendukung strategi marketing produk-produk Pertamina. Itu adalah tugas dari divisi tempat teman-teman magang. Yang kedua, di bagian keduanya dilanjutkan dengan teman-teman menjelaskan tugas-tugas dari divisi marketing communication secara keseluruhan. Tugas-tugas tempat kalian magang secara keseluruhan. Di sini saya mengambil contoh, tugas-tugas divisi marketing communication di PT Pertamina diantaranya ialah berkoordinasi dengan divisi marketing dan manajemen, mengorganisir agenda pameran yang akan dilaksanakan, sekaligus menyiapkan event korporat dan untuk customer dengan berkoordinasi dengan divisi event management. Selain itu, juga divisi marketing communication PT Pertamina juga bertugas mengelola anggaran bersama divisi marketing dan bisnis perusahaan dan memproduksi press release bersama divisi corporate communication PT Pertamina Persero. Jadi, pada ruang lingkup kerja divisi ini, teman-teman kembali menyebutkan tugas-tugas dari divisi tempat teman-teman magang. Tapi di sini juga teman-teman menjelaskan kira-kira pada saat menjalankan tugas ini, divisi tempat-tempat magang ini berkoordinasi dengan siapa di level manajemennya. Misalnya saya sebutkan di sini bahwa tugas mengorganisir agenda pameran dan menyiapkan event korporat itu berkoordinasi dengan divisi event management. Dan sedangkan tugas mengelola anggaran itu bekerja sama dengan divisi marketing dan bisnis dan memproduksi press release berkoordinasi atau bekerja sama dengan divisi corporate communication. Jadi sebutkan ya dalam proses semua tugas-tugas yang ada dalam divisi tempat teman-teman magang itu berkoordinasinya dengan siapa. Kita bicara berkoordinasi ini adalah bicara secara
bidang to bidang ya, dari bidang dengan bidang yang lain, bukan individu. Jadi teman-teman menjelaskan, saya di divisi ini bekerja sama dengan divisi ini pada saat melaksanakan ini dan sebagainya. Itu adalah contoh dalam ruang lingkup kerja divisi terkait. Beberapa kalimat bisa teman-teman ambil sebagai template ya, tapi selebihnya silakan teman-teman sesuaikan dengan keadaan di tempat magang yang teman-teman lakukan. Baik teman-teman, terima kasih. Itu penjelasan singkat terkait tentang sesi ke-6, penjelasan mengenai struktur konten yang ada di bab 1 yang meliputi latar belakang, tujuan dan waktu pelaksanaan magang, dan konten di bab 2 yang berisi profil perusahaan dan ruang lingkup kerja divisi terkait. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan dapat dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.